Yayasan Khairul Mari, Angel. yuk. Hari ini resmi melaporkan siapa dok? Kalau boleh tahu dok. Hari ini DRL resmi melakukan DRL, kan katanya dia bilang itu kan banyak laporan gitu ya, kan pusing nanti gitu. Dokter coba deh gimana kalau misalnya dokter laporin lagi DRL untuk kesekian kalinya ya. Pun DRL laporan dokter J itu aja sih dulu, yang satunya nyusul karena ada tambahan lagi. Jadi terlalu capek, kitanya kan mau buka puasa ya, jadi nanti bakal ada 3 orang yang sebenarnya dokter laporkan. Jadi ada 2, DRL sama DRJ. DRL ini Terkait apa dok? Pencemaran nama baik. Jadi kemarin juga, ini salah satu clue ya kemarin ya, si DRJ ini memposting bahwa Doktif itu sudah naik ke sidik. Nah itu suatu penyebaran berita bohong, itu hoax. Doktif masih dalam tahap penyelidikan. Dari mana tiba-tiba kok Doktif bisa masuk ke sidik? Nah itu sudah berita hoax ya. Jadi untuk Dokter J, maaf ya punten ya, sekarang Doktif laporkan karena Doktif merasa Anda sudah terlalu sering menyebarkan berita hoax, itu dugaannya Doktif. Jadi secara hukum Doktif akan melaporkan, dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa Doktif sudah masuk ke tahap sidik, sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau Doktif menyebarkan fakta berdasarkan data, tetapi yang Doktif lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu Doktif masih dalam tahap lidik, kok tiba-tiba diberitakan Doktif di sidik, dan postingan tersebut masih ada, dan Doktif sudah juga merecord ya. Jadi mau dihilangkan kayak apapun, postingan tersebut masih ada. Tapi dokter kenal nggak sih dengan dokter J ini sih? Saya sebut aja dokter J ini, kenal nggak sih? Siapa? Dodi mana? Jadi beliau adalah sekarang sudah bukan ketua lagi ya. Jadi kalau kemarin sempat di DPR beliau menyebutkan ketua, tidak, beliau sudah bukan ketua lagi. Perkumpulan Dokter Estetika Indonesia atau Perdesti, dan itu memang sempat ada konflik dengan Doktif, dan Doktif mengundurkan diri. Itu pun ada berita khusus yang beliau bilang Doktif dikeluarkan. Doktif tidak pernah dikeluarkan. Doktif merasa beliau adalah ketua yang tidak independen ya. Jadi pada saat itu Doktif terlibat konflik dengan dia, hanya dengan dia. Jadi jangan sampai nanti giringan opini dia, oh teman-temannya Doktif bermusuhan dengan Doktif. Tidak ada. Doktif keluar dari grup, Doktif mengundurkan diri, dan Doktif bergabung dengan Perdaweri ya, dengan organisasi kecantikan yang lain namanya Perdaweri. Di antara lain anggotanya ada dokter siapa? Banyak, dokter Ika, dokter Nanang, dokter Deka ya, banyak banget. Dokter Zamzani ya, banyak banget. Jadi teman-temannya Doktif tuh banyak banget. Jadi hanya berpindah organisasi aja. Oke? Tapi itu sendiri kasusnya di Medan Doktif. Yang untuk kasus tersangkanya Doktif tadi udah dibahas ya. Untuk kasus tersangkanya Doktif, yang Doktif sampaikan adalah kebenaran, dan pasal tersebut akan gugur jika yang Doktif sampaikan untuk melindungi publik ya. Pada saat AS itu menjadi justiper, jelas dia bukan seorang dokter, karena dokter tidak boleh menjadi seorang justiper. Justiper dalam arti begini, banyak nih yang nanya, emang justiper salah gitu ya? Maksudnya Doktif ini justiper skincare ya, skincare yang tidak ada izin edar Badan POM. Tiba-tiba dia masukkan ke Indonesia, dia jual secara bebas, dan dia pun mengakui bahwa dia adalah seorang justiper. Jadi jangan ngambek ya, karena kan kamu sendiri dulu bangga sebelum kasusnya Doktif muncul, kamu bangga disebut dengan justip. Sekarang ya udah, hadapi itu gitu. Doktif harus melindungi masyarakat karena kamu menggunakan profesi kamu untuk menjual produk-produk yang berbahaya gitu. Dok, saya kan masih dengan proses ini yang terus bergulir, juga mau ibadah kan, mau umroh kan. Betul. Terganggu nggak sih? Enggak, biasa aja. Yang ini seperti apa sih dok untuk masalah ini dan di Saling ini aja. Jadi gini, yang salah ya sudah mengakui salah. Jangan merembet kemana-mana. Kemarin Doktif dengar malah SS merembet ke Bella Sofia. Ada disebut juga Bella Sofia. Sudahlah untuk SS, lebih baik kamu diam, dan juga Doktif minta untuk Arif Afanda dan semua staf kamu untuk berhenti menyebarkan hoax atau menggiring opini yang buruk tentang Doktif. Ya, kalau Doktifnya sendiri sih santai, tapi lebih baik kalian fokus ke kasus hukum yang saat ini akan kalian terima akibatnya di bulan April. Ya, jadi nanti bulan April insya Allah semuanya akan terang benderang guys, gitu. Ya,
Dok, Oke? ini yang terkait dari DRL sendiri, kabarnya katanya sebenarnya DRL tidak ingin memperkarakan, tetapi karena dari pihak manajemen yang melihat ini sudah kelewatan batas, mungkin kalau Dokter sendiri Itu menilai cuma kembali lagi ke kalian. Kalian masih percaya kah dengan omongan seperti itu? Masih percaya kah dengan omongan beliau? Kalau Dokter pribadi, disclaimer, Dokter tidak percaya sedikit pun omongan yang keluar dari mulut dia. Ya, Badan POM aja bisa dia bantah. Ya, sekelas instansi Badan POM yang sudah melakukan penyelidikan ke pabriknya, itu pun masih dia bantah. Jadi ya maaf aja ya untuk DRL, Dokter tidak percaya sedikit pun apa omongan kamu. Dok, katanya kemarin satu wawancara dia bilang dia tidak marah, tetapi dia tidak mau berdamai karena harus ada kedua belah pihak. Mungkin dari dokter sendiri ada bulan suci Ramadan nih, main berdamai atau tetap ada keinginan untuk bertemu Iya. secara tabayun gitu, Dok? Kalau ingin bertemu, beliau emang ingin bertemu dengan Dokter melalui Dokter O. Ya, beliau memang ingin bertemu bertemu dengan Dokter melalui Dokter O. Tetapi dari awal Dokter tidak ingin bertemu. Apalagi sekarang dengan kasus yang beliau melaporkan Dokter di Jakarta Selatan. Ya, Tapi mungkin Oke. alasan Dokter tidak ingin bertemu karena apa sih, Dok? Mungkin karena sakit hati kan? mencegah perdamaian juga kan mungkin. bukan, Dokter ingin dia mempertanggungjawabkan masyarakat tentang produknya dia dan berhenti untuk memberikan hoax ke masyarakat. Ya, bukan untuk Dokter. Ya, bukan untuk Dokter. Untuk pembelajaran ke semua owner skincare flexing di Indonesia. Jualah dengan cara yang jujur. Ya, bukan dengan cara menipu masyarakat atau membodohi masyarakat. Stop melakukan itu semua. Ya, begitu aja sebenarnya tujuan Dokter, dan kembalikan hak dari masyarakat. Ya. Oke. Dok, terakhir penegasan tapi belum ada surat tersangka dari Medan sendiri ya? Sudah, Dokter baru terima suratnya. Kan Dokter akan menyampaikan apa adanya. Dokter tersangka, jadi suratnya sudah nyampe kemarin. Jadi kalau pada saat Dokter bilang belum tersangka, memang suratnya belum Dokter terima pada saat itu. Tetapi sudah Dokter terima kemarin, ya. Dan sekali lagi Dokter bangga dengan statusnya Dokter, karena Dokter membuka kebenaran, yang membongkar kebohongan yang selama ini dia tutupin. Gitu. Dia benar adalah seorang justiper, dan itu semua ada jejak digitalnya. Membuka Ya. kebenaran tapi malah akhirnya jadi tersangka sendiri, mungkin gimana sih dok? Itu dok? Gak ada masalah, bangga aja karena Dokter benar, kecuali Dokter salah ya. Jadi Dokter tantrum, marah, enggak, Dokter benar. Dokter semua bukti-buktinya Dokter pegang. Jadi tidak ada yang Dokter berikan ke kalian itu adalah hoax. Gitu. Bahkan mungkin akan ada tuntutan balik ya. Karena seperti kalian ketahui Dokter sudah melaporkan dia penyebaran produk etiket biru secara bebas. Ya, dan itu jelas melanggar hukum dengan ancaman pidana 12 tahun. Bahkan ini agak cukup aneh ya, karena kasusnya Dokter pelaporan di Medan dengan bukti yang kurang itu bisa berjalan sangat cepat. Gitu. Apalagi dengan kasus tersangka. Jadi Dokter sudah melaporkan ke Mabes Polri, ini sudah dijemput nih, ke Mabes Polri dan ke Karowasidik. Gitu. Kita tunggu nanti seperti apa ya. Dok, mungkin untuk terakhir Dok, yang dari laporan Dokter yang hari ini mungkin membawa bukti apa aja sih Dok yang akan yang Oh, dilakukan? sudah lengkap, sebenarnya bukti ini sudah Dokter siapkan jauh-jauh hari. Cuman belum sempat aja ya, Dokter kerja ya. Jadi belum sempat, bukti-bukti sudah lengkap semua. Apa aja dok? Jadi tinggal seperti biasa, konten, flash disk, semua sudah lengkap, tinggal diserahkan aja ke penyidik. Sudah lengkap semua di sana. Oke, Yang dokter. kemana dia? Ada yang ingin disampaikan nggak sih dari Dokter sendiri untuk DRL? Dokter, ada yang ingin Dokter sampaikan sendiri nggak sih ini untuk DRL sendiri? Untuk DRL, pesan Dokter, jadilah pribadi manusia yang bertanggung jawab ya. Jangan menjadi pribadi yang mencela-mencele ya, atau menggiring opini yang buruk, menuduh Dokter tidak kooperatif, sementara kamu sendiri tidak kooperatif dengan tidak mendatangi panggilan ke Polda Metro Jaya. Kasihan teman-teman wartawan udah pada nungguin di sana. Ya, setidaknya kamu mengirimkan berita gitu loh. Oke, kita DRM saya bakalan datang nih di Polda memenuhi panggilan tanggal segini, sehingga kalian tidak membuat para wartawan nunggu, jurnalis ini nunggu. Itu ada etikanya ya. Kamu sebagai seorang dokter, kasihan mereka ini nunggu gitu. Jadi kalau pesan Dokter, ikuti, datangi panggilan Polda Metro Jaya, itu instansi loh ya. Jadi kamu adalah manusia yang tidak kebal hukum. Jadi jangan merasa kamu adalah manusia yang kebal hukum ya. Tidak ada yang manusia kebal hukum, termasuk kamu DRL ya. Ikuti prosedurnya, datangi kantor Polda Metro Jaya dan berikan keterangan ke publik, berikan keterangan ke jurnalis dengan gagah berani, dengan gentle, dengan lantang dong. Kalau perlu pakai kopiah dan sorban ya. Oke? Oke, terima kasih.